Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nadine Febiola. Saya mahasiswi Fakultas Hukum semester 5 Universitas Bangka Belitung. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan pengetahuan serta perbedaan filsafat barat, filsafat timur, serta filsafat dunia Islam. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang filsafat manusia. Yang pertama adalah filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang dari ilmu filsafat yang mencerminkan hakikat dari manusia. Filsafat manusia disebut juga sebagai antropologi filosofis. Cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, epistemologi, kosmologi, dan lain-lain. Filsafat manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa karena mengenai esensi dari manusia tersebut, yang merupakan judul utama dari filsafat manusia ini. Selanjutnya, hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya, seperti dalam pandangan monoteisme, atau kepercayaan atas keesaan Tuhan, yang mencari unsur pokok yang menentukan yang bersifat tunggal, yaitu materi dalam pandangan materialisme atau unsur rohani dalam pandangan spiritualisme atau keagamaan atau dualisme atau konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Menurut Louis Lehy, ada dua inti pokok mempelajari filsafat manusia. Yang pertama, mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan hakikat manusia. Yang kedua, mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan fungsi dari keberadaan manusia di bumi. Selanjutnya adalah metode filsafat manusia. Metode filsafat manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode kritis, yaitu melakukan kegiatan kritis dari pendapat para filsuf tentang manusia. Biasanya dengan metode ini tidak membawa ke arah pemahaman yang benar-benar positif. Yang kedua adalah metode bahasa, bertitik tolak pada penggunaan bahasa sehari-hari dengan menyelidiki hubungan bahasa dengan pikiran dan kegunaan bahasa dengan ilmu pengetahuan dalam filsafat. Dan terakhir adalah metode fenomenologi. Metode ini berusaha untuk menemukan kembali pengalaman asli dan fundamental melalui beberapa langkah, yaitu sejauh disadari secara langsung dan fenomena diselidiki sejauh merupakan bagian dari dunia yang dihidupi sebagai keseluruhan. Selanjutnya adalah metode filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya, secara rasional, kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Kehadiran filsafat ilmu pengetahuan merupakan rintisan terobosan manusia sebagai makhluk rasional untuk menjembatani kebidakian iptek sebagai tulang punggung modernisasi yang mengancam identitas budaya. Melalui filsafat ilmu pengetahuan, perbedaan dan kaitan jenis-jenis ilmu pengetahuan dan teknologi serta ideologi, filsafat dan agama dapat dijelaskan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah tentang filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddha, sedangkan Tiongkok dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga dalam filsafat timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran timur dikatakan sebagai filsafat. Selanjutnya, filsafat barat. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Pada umumnya, filsafat terdiri dari 2 garis besar, yaitu barat dan filsafat timur. Filsafat barat berbeda dengan filsafat timur atau oriental. Permulaan dari sebutan filsafat barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada pemikiran atau falsafah peradaban barat. For your information, buat kalian, dalam filsafat barat itu, instrumen utama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kenyataan kebenaran
adalah menggunakan nalar yang bersumber dari akal pikiran dan indera. Pencarian yang radikal, luas, dan mendalam dari filsafat barat menggunakan akal pikiran yang pengamatan empiris. Berbeda dengan filsafat timur, lebih mengandalkan hati atau kolbu. Dalam filsafat timur, pandangan hati menempati posisi paling tinggi setelah akal dan indera. Sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan akan kebenaran, sebagai filsafat barat tidak menggunakan instrumen hati sebagai media penting untuk sampai kepada realitas tunggal atau kebenaran akhir. Perbedaan mendasar antara filsafat barat dengan timur terletak pada metode atau jalan untuk sampai kepada kenyataan kebenaran. Dalam tradisi filsafat barat, metode yang digunakan adalah penalaran murni. Bermula dari pengamatan terhadap benda-benda fisik dengan menelaah dan meneliti, kemudian merenung, memahami hubungan sebab akibat, untuk selanjutnya menemukan hakikat kenyataan kebenaran, sebagaimana dilakukan oleh Aristoteles bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai penyebab pertama, yaitu causa prima, yang dilengkapi oleh seperangkat sistem keteraturan dan ketertiban atau order. Alam semesta merupakan salah satu dunia ideal keseluruhan organis yang saling berhubungan, suatu sistem idea-idea yang abadi dan tetap. Dan yang terakhir adalah di dunia timur lebih menekankan pada aspek intuisi dan juga pada batiniah, spiritual, dan mistis. Berdasarkan hal inilah, maka orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Jika di bagian barat, mereka lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Di dunia barat yang mereka lihat adalah objek dan kerja lapangan. Jadi manusia harus menguasai alam untuk kepentingannya itu sendiri. Jika di daerah timur, manusia merupakan bagian dari alam, sedangkan orang barat berpedoman to do is more important than to be, yaitu berbuat lebih penting daripada sekedar ada. Jika orang timur lebih kepada to be is more important than to do, kehadiran lebih penting daripada seseorang perbuat. Jadi orang timur kurang suka dengan pertentangan dan konflik. Begitulah perbedaan filsafat timur dan filsafat barat yang bisa saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, dan pemikiran, serta gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat-filsafat, yaitu secara harfiah atau filsafat yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam secara harfiah berarti berbicara yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, kedua periode pertengahan, dan terakhir adalah periode modern. Periode klasik dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yaitu antara kurun waktu 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer berlangsung sejak kurun waktu 1800 hingga saat ini. Kajian filsafat Islam kemudian berkurang sejak abad ke-12. Terdapat banyak pendapat yang menganggap Al-Ghazali sebagai sosok utama di balik kemunduran kajian filsafat Islam. Gagasan-gagasan Al-Ghazali yang diterbitkan dalam bukunya yaitu Tahafut al-Falasifa dipandang sebagai pelopor lahirnya kalangan Islam konservatif yang menolak kajian filsafat dalam Islam. Buku ini memuat kritik terhadap kajian filsafat yang ditawarkan oleh filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi yang dianggap menjauhi nilai-nilai keislaman. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan mulai berpengaruh kebudayaan Helenis yang menjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat.
pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan umat Muslim terhadap berbagai pandangan yang berkembang pada saat itu, baik dari para penganut keyakinan monoteis lainnya seperti kaum Yahudi yang mendapatkan posisi penting saat itu di negeri-negeri Islam, hingga kaum pagan yang terlihat dari ketertarikan umat Muslim terhadap literatur bangsa Yunani kuno yang mana sering diidentikan dengan ritual-ritual paganisme. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.